Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi, puji Tuhan. Kita ada di hari Jumat, memasuki weekend yang terakhir di bulan Juli ini. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita memiliki banyak kesaksian bagaimana Tuhan itu baik di sepanjang bulan ini. Nah, hari ini kita akan sampai di Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 bagian yang terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Keluargaku, coba perhatikan Mazmur 23 ini ya. Diawali dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di akhir dari Mazmur ini dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini menjadi tujuan atau akhir dari perjalanan domba dan gembala. Apa itu? Kebersamaan, kekal. Ya, hubungan yang tidak pernah berakhir antara gembala dan domba, antara kita dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berbicara tentang sorga itu hanya sebagai tempat. Nanti kalau kita mati, kita keluar dari bumi ini dan kita masuk ke sorga, tempat yang sangat indah, lantainya, dindingnya terbuat dari emas, dan kita sangat indah, luar biasa, tidak pernah ada yang seindah itu di bumi. Ya betul memang, tapi sebenarnya sorga itu berbicara secara rohani, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang tidak pernah putus. Ada hubungan yang terus berkesinambungan. Saya senang sekali dengan frasa ini bahwa kita boleh datang kepada Allah kapan saja, dalam keadaan apapun, dan di mana saja. Ketika kita sedang ada dalam masa-masa yang sulit, ketika kita sedang tertekan, ketika kita bahkan di tengah-tengah kejatuhan kita boleh datang kepada Allah, memanggil Dia, dan minta dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia gembala yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia yang tidak pernah berubah dalam perkataannya. Inti dari semua perjalanan kita dengan Tuhan adalah adanya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan atas hubungan, the God of relation. Dia mau supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua yang ada di dalam hidup kita. Hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada keadaan kita hari ini. Keadaan kita boleh berubah, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah bisa putus. Bukan kita yang memegang Tuhan begitu erat. Karena kalau kita yang pegang Tuhan begitu erat, ada masa-masa di mana kita lemah dan sepertinya kita ingin melepaskan Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memegang kita begitu erat dengan kasih-Nya. Sehingga setiap kali kita mulai lemah, Dia mengeratkan tangannya, memegang kita. Dia gembala yang baik. Bukan domba yang menuntun gembala, tapi gembala yang menuntun domba. Domba tersesat, gembala cari domba. Domba ingin pergi ke jalannya sendiri. Domba ditarik oleh gembala untuk kembali ke jalan yang benar. Inti dari perjalanan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang tidak pernah berakhir. Ya, jangan melihat sorga hanya tempat yang nanti akan kita nikmati. Tapi di bumi ini, kita harus menikmati hubungan dengan Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah putus. Saya percaya keluargaku dimanapun berada bahwa ketika kita erat dengan Sang Gembala, mari lihat Dia sebagai Gembala yang baik. Mungkin sulit banget kalau kita melihat keadaan kita, wah saya berkekurangan Pak, pekerjaanku cuma seperti ini, aku ini anak yang lemah, anak yang tidak dihargai di rumah. Tapi ingat, kita punya Gembala yang baik. Dia bukan hanya gembala, tapi Dia juga Bapa yang baik bagi setiap kita. Sekalipun ayah dan ibuku tidak menyambut aku, tidak menganggap aku, tapi Engkau menyambut aku, firman Tuhan berkata. Sekalipun orang-orang di dunia ini mengucilkan kita, kita mungkin tidak masuk hitungan, tapi berbahagialah, bersukacitalah, karena Tuhan, Raja di atas segala raja, mau punya hubungan dengan kita, mau terkoneksi dengan kita, dan koneksi yang Tuhan mau terjadi, bukan koneksi yang putus nyambung, tapi koneksi yang terus-menerus ada. Dia mau intim dengan kita. Dia mau kita terus berdiskusi dengan Dia, berbicara dengan Dia. Dia mau supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya. Dia mau supaya di saat kita ada di dalam lembah-lembah yang sulit bagi kita tetap berpengharapan di dalam Dia. Kenapa? Karena Dia beserta dengan kita. Karena Dia menghibur kita dengan perlindungan dan tuntunannya.
Karena Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Karena Dia menyediakan sukacita yang berlimpah. Dia memberikan alasan untuk kita bisa bersukacita di tengah keadaan yang sulit. Biarlah semua ini menjadi kekuatan bagi kita. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang Mazmur pasal yang ke-23. Saya percaya Tuhan berbicara banyak hal bagi kita, menguatkan kita, sehingga hari ini kita bisa melihat hari esok. Kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Di akhir bulan ini, saya mau kita melihat kembali apa yang sepanjang bulan ini, bulan Juli ini sudah kita pelajari. God is good. Tuhan itu baik bagi kita. Dia sempurna dalam penyertaan. Dia tidak berubah dalam perkataan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya rindu untuk berdoa bagi setiap kita secara khusus pagi hari ini. Bapa, pagi ini aku berdoa buat setiap keluargaku dimanapun berada. Terima kasih untuk sepanjang bulan yang luar biasa kami boleh belajar tentang Engkau yang adalah gembala yang agung, gembala yang baik bagi setiap kami. Bapa, aku berdoa, biarlah setiap firman yang kami dengarkan, itu bukan hanya menjadi informasi bagi kami, tapi menjadi rema bagi kami. Menggugah hati kami untuk kami bisa melihat Engkau sebagai gembala yang baik yang tidak pernah berubah. Mungkin selama ini Tuhan, kami selalu melihat diri kami kecil, kami selalu kalah karena kami tidak melihat Engkau sebagai gembala. Kami merasa kami sendirian, kami merasa kami tidak punya pengharapan. Namun biarlah pagi hari ini di dalam Engkau kami melihat bahwa di dalam Yesus kami adalah orang-orang yang berharga. Kami sangat berharga Tuhan. Engkau rela meninggalkan 99 yang lain untuk menjangkau kami, mengejar kami, supaya kami kembali kepadamu. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerti betapa besar dan dalamnya kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami hari ini. Di akhir pekan ini biar kami boleh menikmati berkat-Mu, menikmati kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Keluargaku, saya mengajak setiap kita, baik jemaat HCC maupun saudara yang bukan jemaat HCC, dan mengikuti morning blessing setiap hari. Saya mengajak saudara untuk mengikuti ibadah doa puasa esok hari pukul 12 melalui Zoom. Ibadah doa puasa hanya 1 jam dari pukul 12 sampai pukul 1. Dan ya saya mengundang, saya rindu supaya semua kita boleh memuji Tuhan bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara tidak berpuasa, it's okay. Saudara bisa datang, ikut beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Juga berdoa untuk Malaysia, tempat di mana kita tinggal, kita bekerja hari ini. Kalau saudara diberkati dengan morning blessing, dengan renungan firman Tuhan ini, saudara bisa membagikan linknya kepada keluarga-keluarga yang lain, teman-teman yang lain, supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat firman Tuhan yang sama, dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat berakhir pekan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.